Oke, hari ini kita bahas pelajaran lanjutan dari skill yang sebelumnya kita pelajari, yaitu skill kelima, dan sekarang sudah menginjak skill yang lebih menarik ya. Akan tetapi masih ada hubungannya dengan kemarin ya, yang nggak jauh-jauh dari klausa ya, dan non-clause, adjective clause, adverb clause yang harus kita pahami lebih detail lagi. Complex sentence. Nah, apa sih complex sentence itu? Complex sentence itu kalimat yang terdiri dari satu main clause, ya, disingkat menjadi MC, dan satu atau lebih subordinate clause atau disingkat menjadi SC, ya, subordinate clause. Yang mana satu kalimat itu ada lebih dari satu kalimat, ya, yang terdiri dari main clause sama subordinate clause, gitu. Main clause itu bisa disebut independent clause yang kemarin sudah Misli jelasin ya. Independent clause kalimat yang bisa berdiri sendiri. Kemudian untuk subordinate clause itu bisa disebut subclause ya, disingkat menjadi subclause. Subordinate clause itu subclause atau dependent clause kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Gitu. Contohnya, Romeo cannot marry Juliet, although he loves her. Teman-teman ada yang tahu nggak? Yang merah atau yang hitam nih, yang main clause-nya? Yang kalimat independen yang mana? Ada yang tahu? Yang mana? Yang merah atau yang hitam? Nggak ada suara nih. Yang merah, yang merah. Good. Jadi yang merah itu termasuk main clause ya, independent clause. Ini dia. Jadi main clause. Kemudian kita sebut main clause karena dia tidak eh, apa ya, tidak berpengaruh. Maksudnya dia bisa berdiri sendiri. Kemudian untuk although ini disebut subclause-nya ya. Kalimatnya tidak akan sempurna jika berdiri sendiri karena ada although. Disebut conjunction ya. Nah, kemudian selanjutnya subordinate clause bisa berupa apa aja sih? Ya, bisa berupa aja, bisa berupa aja. Bisa berupa apa aja? Non clause, adjective clause, adverb clause. Ini yang lebih spesifik. Kalau kemarin misalnya kan nggak ngasih tahu ya, cuma clause-clause gitu aja ya. Kalimat pertama, kalimat kedua gitu aja ya kuncinya. Kalau sekarang misalnya jelasinnya lebih spesifik yaitu disebut non clause, adjective clause atau adverb clause. Tadi sub clause itu apa sih? Sub clause itu kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri karena dia itu menjelaskan eh, sebuah noun, menjelaskan sebuah adjektif, menjelaskan sebuah keterangan tempat, keterangan kerja, tapi dalam bentuk kalimat. Yang pertama, non clause. Non clause itu berfungsi sebagai kata benda, ya. Jadi kata benda itu kadang-kadang bisa menjadi subjek, bisa juga menjadi objek, ya kan? Noun itu kalau di depan menjadi subjek, kalau di belakang menjadi objek gitu ya. Akan tetapi ini dalam bentuk klausa, maksudnya dalam bentuk kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, makanya disebut subclause, ya. Nah, contohnya subjek menjadi subjek that you are beautiful gitu is real, bahwa kamu itu cantik, bahwa kamu cantik itu beneran, itu nyata gitu. Jadi ini adalah dua kalimat karena apa? Karena subjeknya dalam bentuk non clause. Jadi subjeknya dalam bentuk klausa yaitu that you are beautiful. Kemudian ada pebaru is real. Nah, ini konsepnya ada dua kalimat. Yang pertama yaitu is real, yang kedua yaitu are beautiful ya, ditandai dengan adanya dua kata kerja. Yang mana that di sini berfungsi sebagai conjunction plus subject. Subjeknya yang ada di sini. Gitu ya. Dan kita sebut CSW, conjunction subject verb, CSV ya, conjunction subject verb. Kemudian untuk objeknya contohnya I know, kemudian what you want. Jadi what di sini berfungsi sebagai apa? Ya. Jadi what you want ini berfungsi sebagai noun yang mana
dia sebagai objek, non yang klausa, non clause. Dan tandanya itu ya, adanya sebuah conjunction. Nah, seperti what ini juga ada conjunction ya, conjunction. Penghubung CSV ya. CSV, CSV gitu. CSV, CSV. Sebelum CSV ada subject verb juga. Setelah CSV juga ada subject verb. Bedanya kalau CSV-nya ada di depan berarti sebagai subjek, kalau CSV-nya ada di belakang berarti sebagai objek. What happened is not important. Nah, yang digaris bawahi ini apa guys? Ada yang tahu nggak? CSV. Iya, non clause ya. Heeh. Di sini CSV. Loh, Miss, mana subjeknya? Jadi sebagai conjunction dia itu bisa berperan ganda sebagai subjek gitu ya. Conjunction plus menjadi subjek. Apa yang telah terjadi is not important, itu enggak penting gitu. Jadi ini ada dua kalimat ya, yang mana what happened sama is not important gitu. Isnya ini, subjeknya mana ya? Ini subjeknya dalam bentuk non clause ini gitu ya. Maksudnya seperti itu. Kemudian kalau dijadikan objek, misalnya I know what happened, ya sama ya susunannya CSV. Oke, jadi seperti ini ya guys ya, rumusnya CSV atau CS plus V, CSV atau CS plus V, CSV atau CS plus V. Ingat-ingat ya. Selanjutnya conjunctions of non-clause. Apa aja sih conjunctionnya? Ya, ada statement that, kemudian ada juga whether atau if, ya, yang mana termasuk yes or no question. Kemudian yang terakhir ada WH question. Teman-teman tahu ya WH question itu apa aja? Seperti dalam bahasa Indonesia 5W1H itu loh ya. What, why, where, who, whom, seperti itu. Kemudian hanya how. Kalau whether atau if itu diartikan apakah. Kalau ditaruh di tengah-tengah. Kalau that itu bahwa. Contohnya yang that. Dr. Hopkins office is in this building. Jadi ini sebagai statement ya. Ini adalah kalimat pernyataan, kalimat biasa, kalimat positif. Kemudian di paraphrase lagi ada kalimat baru yang mana ada kalimat I am sure. Jadi I am sure itu adalah kalimat guys. Kalimat yang I am sure. Kalimat nominal. Kemudian ditambahin yaitu that Dr. Hopkins office is in this building. Jadi ini adalah pernyataan yang menggunakan that. Gitu. Oke. Kemudian di sini contoh yang kedua. Is Dr. Hopkins office on this floor? Ini kalimat langsung ya. Ini kalimat langsung. Apakah kantornya Dr. Hopkins di lantai ini? Kemudian digunakan kalimat dua klausa. Nah, I don't know pernyataannya. Aku nggak tahu. Ini kalimat pertamanya. I don't know. If Dr. Hopkins office is on this floor. Gitu. Jadi seperti ini kalimatnya. If atau whether Dr. Hopkins office is on this floor. Gitu. Oke, selanjutnya we have question, salah satunya di sini pakai kata where. Kemudian contoh kalimat langsungnya ya. Where is Dr. Hopkins office? Di mana kantornya Dr. Hopkins? Dijadikan kalimat positif. Please tell me. Ini kalimat pertamanya please tell me. Kalimat keduanya subclause-nya where Dr. Hopkins office is. Jadi isnya di belakang ya. Isnya di belakang bukan di depan seperti kalimat pertanyaan ini. Jadi tolong kasih tahu aku di mana sih kantornya Dr. Hopkins gitu. Jadi kalau ini kan bukan kalimat pertanyaan ya, bukan kalimat pertanyaan. Jadi itu adalah conjunction yang berhubungan dengan non-clause. Oke, selanjutnya contoh ya, contoh pertanyaan. Bla 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 was caused by breathing impure air was once a common belief. Ada malaria, that malaria, why malaria, because malaria.
Teman-teman tahu nggak tahu jawabannya yang mana ini? Ada A, B, C, D. Bravo. 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 Wait. Teman-teman di chat jawab apa ini? Ada Bravo, ada juga Alpha. Bravo, Alpha, Alpha, Delta. Alpha, Delta, Bravo. Gak ada yang cari. Kebanyakan mayoritas teman-teman jawabannya Alpha ya. Alpha. Alpha juga. Wah, banyak sekali nih peminatnya Alpha ya. Oke, contohnya ini kita lihat. Was caused itu adalah verb ya. Oke, verb. Kemudian di sini was itu juga verb. Berarti verbnya ada dua. Ya. Nah, yang ditanyakan apa nih kalau sudah ada dua verb? Ya, otomatis harus ada satu conjunction dong ya. Apakah di sini sudah ada conjunction, guys? Tidak ada. Berarti conjunctionnya positif ada di paling depan. Ya. Di pertemuan dari mulai pertemuan pertama sampai kelima, Misli sudah ngasih tahu ya kalau kuncinya soal TOEFL itu kalau ada dua kata kerja maka harus ada satu conjunction. Berhubung di sini soalnya tidak ada satu conjunction, jadi masih butuh conjunction. Dan conjunctionnya ternyata ada di depan. Kalau conjunction yang ada di depan itu pasti dia sebagai klausa noun, yaitu non clause gitu. Jadi non clause yang mana verbnya ini. Jadi subjek yang berupa non clause dan verbnya ini gitu loh, guys. Ayo, masih tetap pilih alfa. Ya, kalau 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 kita pilih delta ya, misalnya tadi ada yang jawab delta ya. Delta itu adverb clause. Adverb itu menerangkan ya. Adverb clause itu klausa yang menerangkan keterangan karena malaria itu. Kemudian kalau kita pilih Charlie, why malaria itu inappropriate conjunction. Jadi conjunctionnya tidak sesuai karena kenapa malaria? Kenapa malaria disebabkan oleh menghirup udara air. Jadi kurang tepat ya. Kemudian kalau kita pilih alfa itu cuma subjek aja. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah bravo that malaria ya. That malaria ini kalimat statement that malaria was caused by breathing impure air was once common belief. Bahwa malaria disebabkan oleh menghirup udara yang tidak murni atau impure itu apa ya, tidak bersih gitu ya maksudnya, adalah apa, common belief itu maksudnya eh, paling sering diyakini gitu maksudnya ya, sudah menjadi rahasia umum maksudnya gitu. Jawabannya bravo. Hore, aku salah Intan. Oke guys, ingat-ingat ya konsepnya. Oke, ini kita langsung aja ke subclause yang adjektif ya. Tadi kan non clause ya. Ini ada adjektif. Kalau adjektif clause itu apa? Adjektif clause berarti kata sifat yang berupa klausa gitu ya. Jadi di sini relative clause kita menyebutnya. Itu susah guys. Adjektif dalam bentuk klausa atau klausa yang berfungsi sebagai adjektif. Jadi fungsi adjektif itu apa sebenarnya? Fungsi adjektif yang mendeskripsikan noun atau modifying noun. Contohnya, I wanted the book. Aku ingin buku itu. Ya. Ini kemungkinan besar yang
deskripsikan lebih itu buku kan ya, atau I. Karena nounnya cuma itu aja, I sama book. Nah, kemudian kalimat lanjutannya di sini ada the book had already been checked out. Oke. The book that I wanted had already been checked out. Nah, kemudian dijadiin satu buku ya. Nah, ternyata di sini yang di adjective clause kan adalah the book-nya ya. The book that I wanted, ya buku yang aku penginkan had already been checked out. Sudah dibeli gitu. Jadi di sini ada dua verb ya, yang mana tandanya adalah satu conjunction. Wanted sama already been checked out, already been checked. Ini check out itu verb ya, verb. Dia wanted sama checked. Oke, seperti itu ya konsepnya. Pokoknya konsepnya kalau teman-teman belum ingin mengerti secara singkat ya, semua soal dalam TOEFL, kalau ada lebih dari satu verb itu harus ada conjunction-nya. Kalau verbnya dua, conjunction-nya satu ya. Kayak ini contohnya, kebetulan dan di sini sebagai adjective clause karena apa? Karena jatuh setelah noun langsung ya. Adjective itu jatuhnya setelah noun ya, adjective. Oke, adjective clause ya. Oke, jadi adjective clause itu jatuh setelah noun yang dijelaskan. Pola adjective clause. Pola itu apa? Pola itu susunan ya atau rumusnya. The book which I wanted had already been checked out. Itu tadi. Polanya apa? Conjunction subject verb. Sama ya. Sama seperti tadi. Cuma dia jatuhnya setelah noun gitu. Conjunction subject verb. I thank the man who helped me. Aku berterima kasih kepada orang. Nah, orang ini sebagai noun yang telah membantuku gitu. Jadi who helped me di sini sebagai adjective clause-nya si the man. Kalau which I wanted itu sebagai adjective clause-nya si the book. Itu guys. Nah, kemudian di sini ada bedanya. Kalau di sini ada conjunction plus ada conjunction dan subject, tapi kalau di sini conjunction plus subject karena mewakili si the man ini tadi, who help me. Oke. Adjective clause connectors atau markers, penanda adjective clause atau penanda penghubung adjective clause. AC saya singkat aja ya. Apa aja ada who atau whom yang berupa orang ya, berupa subjek atau objek. Oke. Who atau whom yang dijelaskan ketika orang. Kalau which berarti yang dijelaskan adalah benda, subjek atau objek. Kalau that berarti bisa semuanya, mau benda mau orang bisa semuanya ya. Itu. Kalau whose itu untuk kepemilikan ya, things. Kepemilikan. Where itu untuk tempat, ya, tempat. When untuk waktu. Kemudian di sini biasanya Miss Lee sering menjelaskan tentang adjektif ya guys ya. Adjektif yang berupa verb ing atau yang berupa verb ketiga. Itu disebut reduced adjective clause atau penyingkatan adjective clause. Yang mana dia tidak lagi disebut kata kerja yang membutuhkan conjunction. Tapi karena sudah di reduce. Contohnya kayak gini. Ronaldo, who won the Ballon d'Or 2017, is from Portugal. Nah, di sini adjective clause-nya yang mana? Ini, who. Karena who itu menjelaskan si Ronaldo. Nah, who itu adalah adjective clause-nya benda, yaitu berupa subjek orang. Ronaldo, who won. Orang Ronaldo yang telah memenangkan Ballon d'Or di tahun 2017 is from Portugal, dari Portugis. Nah, kemudian kita reduce menjadi Ronaldo, winning gitu. Jadi winning di sini bukan sebagai verb tapi sebagai adjektif.
yang telah disingkat dihilangin ininya. Nah, pakai verb ing, jadi verb ing ya. Itu enggak sebagai verb 3, enggak. Karena kalimat aktif di Ronaldo yang memenangkan the Ballon d'Or is from Portugal. Gitu guys. Itu namanya adjective clause yang di reduce, makanya RAC sebutannya, reduce adjective clause. Oke, masih dengan yang ini. Nah, kalau misalnya kalimatnya seperti ini, kalau tadi kan kalimatnya aktif, yang selanjutnya ini kalimat pasif nih, gimana? Ronaldo, who was awarded. Nah, kalau tadi kan who won, ini who was awarded. Ini kalimat pasif ya, yang diberi hadiah as the best player is from Portugal. Itu ada yang tahu nggak reduce-nya menjadi bagaimana? Menjadi verb ing atau verb 3? Hmm? Ada yang bisa jawab? Bab 3, Miss. Oke, good. Jadi seperti ini ya. Ronaldo, awarded as the best football player is from Portugal. Gitu, guys. Bedanya apa? Bedanya kalau yang pakai verb 3 itu yang pasif gitu langsung ya. Tapi ingat ini bukan sebagai kata kerja, tapi sebagai adjective clause yang di reduce ya. Makanya kita sebut adjektif gitu aja ya. Seperti yang sudah Misli terangin sebelum-sebelumnya ya. Ini kita sambil brush up aja guys. Oke. Langsung saja ke yang terakhir yaitu adverb clause. Nah, adverb clause apa? Kalau tadi non clause menjelaskan non, kalau adjective clause menjelaskan kalau tadi non clause menjelaskan subjek, kalau sekarang atau objek ya. Kalau adjective clause tadi menjelaskan noun, kalau adverb clause menjelaskan apa? Nah, berfungsi sebagai keterangan ya. Keterangan itu bisa macam-macam ya. Ada keterangan waktu, tempat, sebab akibat, kontras syarat dan sebagainya. Nah, tergantung konektor atau conjunction yang digunakan. Contohnya, I will leave before he comes. Jadi ini ada keterangan, yaitu conjunction-nya berupa before. Gitu. I will leave, aku akan um, pergi sebelum dia datang, before he comes. Gitu guys. I will leave before he comes. Jadi before ini ya sebagai konektornya ya. Adverb clause-nya before he comes. Ingat ya, namanya clause-clause ya, adverb clause, adjective clause, atau non-clause itu berupa subordinate clause atau sub-clause, yang mana dia tidak bisa berdiri sendiri karena adanya si conjunction. Dan conjunction-nya itu tergantung kebutuhan kalimatnya, mau menerangkan apa dulu. Nah, kalau di kalimat ini, itu menerangkan waktu, ya, before, sebelum. Sebelum. Because he was sleepy, he went to bed. Nah, ada yang tahu yang mana ini adverb clause-nya yang mana? Hah? Because. Iya, because menerangkan apa? Waktu, tempat, sebab, akibat, kontras. Sebab akibat. Iya, sebab, akibat. Yes, good. Jadi susunannya seperti biasa ya, CSV gitu ya guys ya. Kalau ada CSV berarti harus ada SV baru seperti ini, subject verb, CSV. Pokoknya CSV itu harus ada kalimat baru lagi. Kemudian di sini ada although the test is hard, they can pass it. Nah, adverb clause-nya although the test is hard. Berupa apa dia? Berupa kontras ya, berupa kontras. Oke. Nah, ini pola nih, guys. Pola adverb clause versus non-clause atau adjective clause. Bedanya apa? Kalau di adverb clause itu gampang, cuma CSV gitu ya. Conjunction, subject, verb.
Tapi kalau di non clause atau adjective clause itu bisa C plus S plus V atau CS plus V gitu. Bedanya di situ tadi ya. Contohnya, pola reduce adjective atau adverb clause. Polanya, tadi sudah kita bahas ya. Conjunction plus verb ing atau verb 3. When astronauts are orbiting the Earth, they don't feel the force of gravity. Ini namanya adverb clause ya, karena menerangkan waktu ya, when. Nah, kalau kita jadikan reduce ya, when orbiting the Earth gitu. When orbiting the Earth, astronauts don't feel the force of gravity. Ini namanya reduce. Although it was damaged, the machines were still operational. Full adverb. Although damaged, the machine was still operational. Seperti itu, guys. Oke, adverb clause, connector, atau conjunction. Apa aja sih adverb clause? Konektornya ya. Konektornya macam-macam banyak sih ya. Ada berupa time yaitu after, before, as ketika, as long as, as soon as, by the time, once. Once itu bukan sekali ya, bisa juga diartikan pernah. Since, until, when, whenever, while. Cause misalnya, because, since. Jadi guys, since ini ya. Since itu bukan diartikan sejak di sini, tapi diartikan karena juga sama dengan because. As juga diartikan karena, in as much as juga diartikan karena. Ya, jadi ini konektor antar kalimat ya guys ya. Now that karena sekarang, ini juga termasuk conjunction berupa sebab atau karena. Kontras atau kebalikan. Although, even though, while, whereas. Nah, itu diartikan meskipun. Semuanya diartikan sama, meskipun. Condition. If, jika. Unless juga diartikan jika atau kecuali jika. In case, kalau-kalau. Atau jaga-jaga. Provided atau providing, asalkan. Whether or not, apakah tidak. Even if, bahkan jika. Only if, hanya jika. Oke, itu macam-macam konektor ya guys ya. Oke, sekarang kita ringkas aja nih summary atau letak subclause. Letaknya di mana? Biasanya letaknya di belakang ya biasanya ya, tapi juga bisa di depan nggak sih? Bisa dong. Di sini kalau di depan berarti sebelum main clause ya. Kalau di belakang berarti setelah main clause. Atau bisa juga interrupting atau menyela main clause berarti di tengah-tengah guys. Sebelum dan sesudah main clause. Sebelum dan sesudah main clause. Seperti apa itu ya? Nah, ini contohnya. Kalau sebelum main clause gampang. Before she could reach scholarship, she passed TOEFL test. Sini ada before-nya di depan ya. Makanya disebut subclause. Kemudian harus menggunakan tanda koma jika subclause-nya ada di depan main clause. Itu ciri-ciri utamanya. Kemudian setelah main clause, I take TOEFL test that is held by my science institute misalnya. Oke, di sini main clause-nya diletakkan di depan. I take the TOEFL test dan tidak ada komanya ya. Tidak ada komanya karena normal, posisinya normal. Jadi subclause, main clause dan subclause. Yang tidak normal, yang letaknya di depan, maka harus ada koma setelah subclause. Kemudian interrupting. Nah, interrupting itu di tengah-tengah. Jokowi, who is the president of Indonesia, made a big decision in the conference. Jadi ada di tengah-tengah nih. Who is the president of Indonesia made a big. Itu. Jadi sebagai non-clause-nya si Jokowi. Kemudian sebelum dan sesudah. Berarti ada dua dong ya. Gitu loh maksudnya. When I took English class yesterday, nah ini ada when ya, keterangan waktu ya. Jadi dia clause-nya dalam bentuk waktu. Miss Lee asked me to do the test that she had given. Jadi ini kan main clause-nya Miss Lee asked me to do the test. Gitu. Jadi Miss Lee menyuruhku untuk mengerjakan tugas yang telah dia berikan, that she had given. Gitu guys.
Oke, jadi itu summary-nya dalam penempatan subclause-nya. Oke. Oke, sampel item nih guys. Contohnya nih, contoh soalnya ya. No one knows what color dinosaurs were. Titik-titik. No sample of their skins has survived. Because that, it's because yang mana? Delta. Delta. Ada yang lain? Yang lain mana nih? Kok nggak jawab nih? Masa nggak masuk? No one knows. Baru jawab. Alpha, Delta. Oke, kita bahas. Di sini no one knows itu sebagai main clause ya. Sebagai main clause. Kemudian what color dinosaurs were itu sebagai sub clause. Dan has survived di sini ada verb baru, guys. Oke, ada verb baru lagi. Berarti yang ditanyakan apa? Tuh.